Misalnya Anda membeli suatu produk, katakanlah beli tempe goreng gitu ya. Tetapi ternyata yang diberikan kepada Anda, yang dikirim kepada Anda itu bukan tempe goreng, tetapi gembus goreng. Nah, kalau dalam dunia bisnis seperti itu kan kita bisa komplain ya. Kita bisa komplain, loh ini saya beli tempe goreng sesuai harga yang sudah ditetapkan, kenapa datangnya kok gembus goreng? Nah, kita kan bisa komplain kepada penjual tempe goreng itu. Tapi bagaimana kalau itu di dalam partai politik? Kita sudah memilih anggota DPR, calon anggota DPR sesuai dengan keinginan kita. Nah, kenapa kita milih si A, si B, atau si B, atau si C itu kan sesuai dengan uh, keinginan kita, kualifikasi yang kita tetapkan sendiri, kan seperti itu. Nah, akhirnya ketika yang kita pilih itu sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, syarat minimal harus terpilih mendapat suara sekian, itu, dan ternyata yang sudah kita pilih itu, yang mestinya dia itu dilantik jadi DPR, ternyata dia nggak jadi dilantik, digantikan oleh orang lain yang secara menurut undang-undang itu jumlah pemilihnya tidak tercapai. Nah itu bagaimana? Bisakah kita komplain kepada partai politik tersebut? Nah jadi di sini harus ada komunikasi antara penyedia produk dengan konsumen, dengan pembeli itu. Ini loh, misalnya maaf, barang yang Anda beli tidak ada, ini katakanlah tadi KW1, tapi ini hanya kami bisa kirim KW2 karena kayak ini. Nah, apakah Anda bersedia menerima, misalnya nanti kan potong harga dan sebagainya. Kalau konsumen buyer itu menerima ya tidak ada masalah. Mungkin yang disebut produk tidak sesuai itu ya yang tidak sesuai dengan peraturan itu kan, tidak memenuhi syarat untuk bisa lolos jadi anggota legislatif itu. Salah satunya adalah jumlah suara kan. Nah itu tidak, itu bisa dibilang itu produk tidak sesuai itu kalau dalam organisasi bisnis. Nah untuk produk tidak sesuai ini harus dikendalikan sedemikian rupa supaya tidak terkirim ke konsumen atau tidak digunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalaupun nanti ini yang dikirim kepada konsumen adalah produk yang tidak sesuai, itu ya harus dikomunikasikan dulu ke konsumen. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa, beberapa hari ini ada berita yang cukup viral, yaitu terkait dengan adanya DPR yang digantikan oleh anggota DPR lainnya yang sebetulnya tidak lolos ke Senayan, tapi akhirnya justru bisa masuk ke Senayan. Yang tadinya lolos harusnya jadi anggota DPR, malah tidak jadi anggota DPR, tidak dilantik sebagai anggota DPR karena digantikan oleh anggota DPR lainnya yang suaranya di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh KPU. Di sini saya ingin menanggapi dari sudut pandang manajemen mutu, sistem manajemen mutu. Ini mungkin ilustrasi yang cukup mendekati, mungkin meskipun tidak terlalu tepat benar ya. Jadi gini, misalnya Anda membeli suatu produk, katakanlah beli tempe goreng gitu ya. Tetapi ternyata yang diberikan kepada Anda, yang dikirim kepada Anda itu bukan tempe goreng, tetapi gembus goreng. Nah, kalau dalam dunia bisnis seperti itu kan kita bisa komplain ya. Kita bisa komplain, loh ini saya beli tempe goreng sesuai harga yang sudah ditetapkan,
kenapa datangnya kok gembus goreng. Nah, kita kan bisa komplain kepada penjual tempe goreng itu. Tapi bagaimana kalau itu di dalam partai politik? Kita sudah memilih anggota DPR, calon anggota DPR sesuai dengan keinginan kita. Nah, kenapa kita milih si A, si B, atau si B, atau si C itu kan sesuai dengan uh, keinginan kita, kualifikasi yang kita tetapkan sendiri, kan seperti itu. Nah, akhirnya ketika yang kita pilih itu sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, syarat minimal harus terpilih mendapat suara sekian, itu, dan ternyata yang sudah kita pilih itu, yang mestinya dia itu dilantik jadi DPR, ternyata dia nggak jadi dilantik, digantikan oleh orang lain yang secara menurut undang-undang itu jumlah pemilihnya tidak tercapai. Nah, itu bagaimana? Bisakah kita komplain kepada partai politik tersebut? Kenapa harus diganti dan sebagainya? Bisakah? Setahu saya kok tidak bisa ya. Karena apa? Karena di dalam sistem pemilu di Indonesia itu kan tidak diketahui siapa memilih siapa gitu kan. Karena ada konsep rahasia, prinsip bebas dan rahasia itu. Nah, ini mungkin jadi salah satu kelemahan dalam sistem perpolitikan kita. Ketika kita sudah memilih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, orang yang kita pilih itu lolos jadi DPR, tetapi ternyata oleh partai politik dengan yang bersangkutan dengan berbagai alasan harus digantikan oleh orang lain yang secara peraturan tidak memenuhi syarat karena jumlahnya kurang, misalnya gitu. Di mana posisi rakyat ya, konstituen itu, ya kan? Pertanyaannya di situ. Lalu posisi rakyat itu seperti apa gitu loh, tidak bisa komplain ke partai politik yang menjagokan calegnya itu, gitu. Nah, kalau di dalam sistem manajemen mutu itu tindakan seperti itu sudah jelas melanggar sistem manajemen mutu yang baik, karena harusnya kan konsumen dalam hal ini kalau partai politik kan eh, konstituen ya, pemilih, itu kan harus dipenuhi persyaratannya sehingga pelanggan itu menjadi puas gitu dengan layanan atau produk yang kita berikan. Seandainya pun kita itu tidak bisa memberikan produk sesuai yang dia inginkan, nah itu kita kalau misalnya mau mengirimkan produk yang tidak sesuai yang konsumen sudah persyaratkan itu, kita harus memberitahu ke konsumen. Nah, dan dari situ nanti ketika konsumen sudah mengkonfirmasi, oke, dikirim yang lainnya, tidak apa-apa. Nah, seperti itu baru kita bisa kirimkan produk atau layanan yang kita berikan, yang dibeli oleh konsumen itu. Itu kalau dalam sistem manajemen itu untuk organisasi bisnis seperti itu ya. Nah, jadi di sini harus ada komunikasi antara penyedia produk dengan konsumen, dengan pembeli itu. Ini loh, misalnya maaf, barang yang Anda beli tidak ada, ini katakanlah tadi KW1, tapi ini hanya kami bisa kirim KW2 karena kayak ini. Nah, apakah Anda bersedia menerima, misalnya nanti kan potong harga dan sebagainya. Kalau konsumen buyer itu menerima ya tidak ada masalah kan gitu. Jadi di sini harus ada komunikasi. Nah, dalam hal calon DPR tadi yang
digantikan oleh orang calon lain yang semestinya tidak lolos itu, apakah sudah ada komunikasi dengan konstituen? Ya meskipun memang di sini kan konstituennya kan tidak jelas siapa pemilihnya kan. Jadi nggak mungkin kirim surat ke si A si B, ya pemilih itu kan nggak mungkin. Tapi paling apakah ada komunikasi misalnya seperti itu. Kami mohon maaf kepada rakyat yang sudah memilih si A karena kondisi tertentu dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kami gantikan si B. Nah, itu harus ada, kalau dalam sistem manajemen mutu yang baik itu harus ada komunikasi seperti itu. Nah, saya nggak tahu dalam sistem perpolitikan kita seperti apa, kan sepertinya juga ada peraturan kan bahwa caleg itu atau calon DPR itu tidak boleh mengundurkan diri atau bisa mengundurkan diri dengan catatan-catatan tertentu kan gitu. Nah, tapi dalam sistem manajemen mutu bukan masalah. Selain itu juga harus ada komunikasi kepada pembelinya. Bahkan seandainya barang yang tidak sesuai itu ya dalam sistem manajemen mutu bisnis itu ya dalam sistem manajemen untuk organisasi bisnis itu, kalau ada produk yang tidak sesuai itu harus diperlakukan secara khusus supaya tidak yang tidak produk yang tidak sesuai tadi itu tidak dikirimkan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula. Jangan sampai ini produk tidak sesuai kok di akhirnya terkirim atau digunakan hal lain yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, itu tidak bisa dalam sistem manajemen itu tidak bisa. Nah, kalau di dalam partai politik ya kaitan dengan pencalekan itu, mungkin yang disebut produk tidak sesuai itu ya yang tidak sesuai dengan peraturan itu kan, tidak memenuhi syarat untuk bisa lolos jadi anggota legislatif itu. Salah satunya adalah jumlah suara kan. Nah, itu bisa dibilang itu produk tidak sesuai itu kalau dalam organisasi bisnis. Nah, untuk produk tidak sesuai ini harus dikendalikan sedemikian rupa supaya tidak terkirim ke konsumen atau tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalaupun nanti ini yang dikirim kepada konsumen adalah produk yang tidak sesuai itu ya harus dikomunikasikan dulu ke konsumen. Gitu. Kalau konsumen setuju ya ada konsesi di sana ya kirim tidak masalah. Ada persetujuan dari konsumen. Nah, dalam hal legislatif DPR ini bagaimana? Kelihatannya masih dalam hal ini posisi konsumen atau konstituen lemah ya, karena dia mau nuntut gimana, dia juga nggak bisa membuktikan bahwa saya yang memilih Anda itu kan nggak bisa. Sehingga gimana mau komplain. Ya paling-paling nanti kalau dia konstituen atau pemilih itu nggak puas, mungkin periode berikutnya nggak akan milih lagi. Paling-paling seperti itu ya. Jadi itu ya saya melihat di sini bahwa dalam sistem perpolitikan di Indonesia itu konsumen dalam hal ini konstituen masih lemah dalam hal komplain ya, kalau yang akhirnya dia pilih yang sesuai undang-undang itu dia harusnya jadi anggota DPR tapi malah digantikan oleh uh, calon legislatif yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam hal ini khususnya jumlah pemilih. Nah, di sini konstituen atau rakyat itu masih dalam posisi yang lemah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
kalau ini bisa menjadi permenungan kita, mungkin ini layak untuk kita renungkan ya, bagaimana sistem perpolitikan di Indonesia bisa menghargai pemilihnya, ya, bisa memberikan kepuasan kepada pemilihnya, sehingga nantinya akan semakin dicintai oleh partai itu akan semakin dicintai oleh konstituennya, dan dengan begitu diharapkan aspirasi rakyat pemilih itu benar-benar bisa terwakili oleh anggota DPR yang memang dipilihnya itu. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.